Jamaah Kopi Ngaji rahimallah, pada pagi hari ini akan disampaikan materi yang luar biasa oleh Al-Ustadz Beta Pujangga Mukti, SPDI M. Wah, ini susah ini saya karena sudah melihatnya sudah harus diperbesar, ini sudah faktor U. Udah. Atau ngantuk nih nggak kira nih. Ini kami mengundangnya jauh-jauh dari Malaysia ini, jadi luar biasa. Ya ini. Nah, musimnya ini. Ya. Untuk pendidikan akidah dan akhlak, ya ini luar biasa. Terima kasih Ustadz Beta sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan kajian dari Ustadz Beta Pujangga Mukti. Tunggu, Bapak Ibu jamaah pengajian Kopi Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur panjang, dan syukur paling yang perlu kita syukuri yaitu karena Allah sampaikan usia kita, umur kita sampai ke Ramadan tahun ini. Dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita berdoa supaya diberkahi hari-hari kita dan disampaikan usia kita sampai di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Kopi Ngaji ini menjadi sebab Allah meridhoi kita untuk masuk surga, mudah-mudahan semua yang terlibat di dalam Kopi Ngaji ini, termasuk dari panitianya, termasuk tim teknisnya, tim angkut-angkutnya, tim parkirnya, dan terutama para jamaahnya, para asatidnya, mudah-mudahan Allah ridhoi kita bisa masuk bersama-sama ke dalam surga. Dan tentu juga ketua panitianya, ya, ketua Kopi Ngajinya, ya, sekaligus dengan mertuanya. Tapi mohon izin, nanti kalau kita sama-sama masuk surga, saya izin masuk duluan, ya. Karena kata Habib minggu lalu, pastikan dulu surganya aman atau enggak. Nah, ada musangking tidak di dalam. Ya. Tapi saya khawatirnya kalau sudah masuk surga, keenaan, enggak panggil-panggil yang di luar. Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah sampai hampir 200 episode. Kita bersama-sama hampir 3 tahun. Banyak sekali kisah-kisah dari Kopi Ngaji ini yang menjadi inspirasi bagi jamaah-jamaah yang lain, bagi umat Islam yang ada di seluruh penjuru negeri ini. Sekarang Kopi Ngaji sudah terkenal di mana-mana. Alhamdulillah, di Makassar, di Papua, dan juga tentu di Malaysia sudah ada cabangnya Kopi Ngaji. Jadi kita sama-sama syiar untuk ibtigha'i mardatillah, berharap keridhaan Allah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan berbicara satu tema tentang tarbiyah Ramadan. Sering sekali Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrun Tarbiyah, bulan pendidikan. Tapi sebelum saya sampaikan lebih jauh bagaimana tarbiyah atau pendidikan yang akan kita lalui di dalam bulan Ramadan ini,
supaya Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Kita melihat dulu apa atau arti dari tarbiyah itu. Kita sering mendengar, ya, kita sering melihat kata tarbiyah. Tarbiyah itu berakar dari 3 kata. Yang pertama kata robba yarbu. Robba yarbu itu artinya tumbuh. Ini secara kata makna bahasa. Robba yarbu artinya tumbuh. Kemudian akar kata yang kedua adalah robiya yarba. Artinya berkembang. Kemudian akar kata yang ketiga, tarbiyah itu berasal dari kata robba yarubbu, yang artinya memperbaiki, menjaga, dan memelihara. Jadi tarbiyah itu akar katanya yaitu tumbuh, berkembang, memperbaiki, menjaga, dan memelihara. Nah, kemudian saya kutip dari kitab Mufradatu Al-Fadil Quran karya Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau adalah seorang ulama pakar bahasa yang mengartikan lebih lanjut, yang mengartikan makna tarbiyah itu lebih lengkap. Apa makna tarbiyah kata beliau? Kata beliau tarbiyah itu adalah menumbuhkan atau membuat sesuatu menjadi sempurna. Jadi dari tumbuh, berkembang, lalu dia menjadi sesuatu yang sempurna. Tetapi kata beliau, kesempurnaan itu dicapai secara bertahap. Jadi tarbiyah itu tidak bisa langsung menjadi sempurna, tidak. Tapi tarbiyah itu dilewati secara bertahap. Kemudian saya juga kutip dalam tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab. Jadi beliau mengartikan tarbiyah atau berakar dari kata ar-rob. Itu kata beliau menuju kesempurnaan kejadian dan fungsinya. Ya, artinya manusia. Menuju kesempurnaan kejadian manusia dan juga fungsi manusia. Kita ini kan diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi kita lahir itu tidak kemudian sudah jadi langsung pinter, tidak. Langsung menjadi orang yang kaya, tidak. Langsung menjadi seseorang yang mempunyai kekuasaan, tidak. Semua itu diperoleh, kesempurnaan hidup kita itu diperoleh secara bertahap, yaitu melalui tarbiyah tadi. Dan saya juga mengutip yang disampaikan oleh seorang tokoh pendidikan dari Madinah. Beliau adalah Syekh Abdurrahman An-Nahlawi. Apa yang ditumbuhkan dalam tarbiyah itu? Atau apa yang dikembangkan, apa yang dijaga, apa yang dipelihara, apa yang disempurnakan? Kata Syekh Abdurrahman An-Nahlawi, di dalam tarbiyah itu yang ditumbuhkan, yang dikembangkan, yang dijaga, yang disempurnakan secara bertahap itu adalah fitrah. Allah memberikan kita fitrah. Akal itu fitrah, Bu. Fungsi akal adalah untuk al-fikr, untuk berpikir. Maka banyak ayat di dalam Quran itu afala yatafakkarun. Afala yatadabbarun, supaya kita mencapai kesempurnaan akal itu
dan mencapai kesempurnaan fungsi akal itu untuk bertadabur, untuk merenungi, untuk berpikir tanda-tanda penciptaan alam ini sehingga kita semakin kenal dan semakin dekat dengan Allah. Dan kata beliau, fitrah itu adalah bakat atau potensi yang harus dihidupkan, yang harus diaktualisasikan. Jadi akal itu harus dihidupkan dengan bertafakur, dengan bertadabur. Lalu kemudian Allah juga berikan fitrah kepada kita berupa al-qalb, hati. Hati manusia, hati kita. Hati ini juga harus dihidupkan supaya dia menjadi sesuatu yang sempurna dan sesuai dengan fungsinya. Kemudian Allah juga berikan kita fitrah lubun. Lubun. Ya, maka banyak ayat yang menyebutkan orang-orang yang berzikir, mengingat Allah dalam keadaan duduknya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan beraktivitas, itu disebut sebagai ulul albab. Ulul albab. Albab itu jamak dari kata lubun. Nah, lubun itu adalah pengetahuan yang tinggi. Nah, biasanya orang-orang yang mempunyai lub dalam hatinya ini, dia bisa melihat sesuatu yang orang itu tidak lihat. Makanya yang cocok dengan fitrah lubun ini adalah para hakim. Karena hakim-hakim itu adalah orang-orang yang harus penuh dengan kebijaksanaan. Harus bisa melihat apa orang yang tidak lihat. Karena di situ ada sesuatu yang harus ditegakkan, yaitu keadilan. Dan juga Allah memberikan fitrah kepada kita fuad. Fuad. Nah, fitrah-fitrah ini semua itu harus dihidupkan Bapak Ibu jamaah. Tidak bisa hanya sekedar kita punya akal, kita punya hati, kita punya lubun, kita punya al-fuad, tetapi semua itu tidak berfungsi. Tidak bisa membaca ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak bisa menjadikan peristiwa, fenomena itu menjadi satu pelajaran hikmah untuk kita. Nah, maka tarbiyah itu adalah menumbuhkan, mengembangkan, menjaga, memelihara, menyempurnakan fitrah, yaitu bakat dan potensi yang dihidupkan secara bertahap. Nah, maka disebut sebagai tarbiyah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini dengan penuh berkah dan juga pahala ampunan Allah ini bisa menghidupkan, bisa mengaktualisasikan fitrah-fitrah kita tadi itu mencapai kesempurnaannya, mencapai fungsinya dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka caranya seperti apa? Bagaimana supaya Ramadan itu bisa menjadi tarbiyah kepada kita? Bisa menumbuhkan, bisa memelihara, bisa menyempurnakan fitrah kita, yaitu melalui pendidikan akidah dan akhlak. Jadi kita sudah bahas makna tarbiyah itu sendiri. Maka nanti kalau tujuan puasa ini adalah untuk bertakwa, tidak langsung ujuk-ujuk menjadi bertakwa. Tapi semua itu melalui proses tarbiyah tadi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya mau fokus kepada 2 ayat saja.
ayat yang saya kira semua sudah hafal dan biasanya di awal-awal Ramadan itu selalu dikutip oleh para dai, para mubalik ketika masuk bulan Ramadan. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Lanjutkan, Pak. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mau sampai hafal. Mungkin nanti malam masih ada nih yang ngutip ayat ini. Kutiba alaikumusiyam. Jamaah yang dirahmati Allah. Dari ayat ini kita mau coba lihat beberapa kalimat di dalam ayat itu. Ayat ini diawali dengan seruan. Seruan Allah kepada siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah menyeru orang-orang beriman? Nah, ini menarik, Pak. Ibu. Jadi kalau kita baca Quran, kemudian kita menemukan atau menjumpai ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu sebetulnya peringatan untuk kita. Bukan hanya seruan, tapi seolah-olah Allah ingin mengatakan, hei, ingat loh ya, kamu harus betul-betul ingat dan sadari betul, jaga betul. Apa yang harus dijaga? Imannya. Nah, ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah ayat-ayat madani atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah setelah Rasulullah hijrah. Karena ayat-ayat yang turun atau sebelum Nabi hijrah itu atau disebut dengan ayat-ayat Maki atau Makiyah, itu ayat-ayatnya jelas, hanya bicara tentang siapa orang Islam, siapa Muslim, dan siapa kafir. Jelas. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu sudah mulai tampak. Tidak hanya sekedar kafir, tapi juga ada kategori manusia yang lain. Yaitu kategori orang-orang munafik. Orang-orang fasik. Karena di Madinah itu kan Islam sudah berkuasa. Rasulullah jadi presidennya. Dan banyak orang-orang munafik yang mencari muka di hadapan Rasulullah untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kekayaan. Dan juga banyak orang-orang fasik yang kemudian hatinya lemah, semangatnya lemah, spiritnya lemah, diajak berjihad di jalan Allah. Nah, maka ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu peringatan untuk kita. Ingat loh ya. Jaga betul imanmu itu, jangan sampai imanmu itu belok atau justru terjun ke dalam jalan kemunafikan atau ke jalan kefasikan. Na'udzubillah, ke dalam kekufuran. Dalam surat An-Nisa ayat 136 itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi ila akhir ayat. Jadi di situ sudah diseru wahai orang-orang yang beriman, tapi disuruh lagi oleh Allah, ditekankan lagi untuk beriman lagi. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, imanlah kamu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab. Jadi sudah beriman, tapi masih diseru oleh Allah, dikuatkan lagi tentang keimanan juga. Nah, karena apa? Di ayat selanjutnya, 137 surat An-Nisa, innalladzina amanu summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufron.
Ini jadi kita perlu berhati-hati karena keimanan itu bisa berubah. Seperti bunglon. Jadi kadang beriman, kadang jadi kufur lagi. Terus jadi iman lagi, terus jadi kufur lagi. Kalau bolak-balik begitu sampai kemudian Allah sumasdadu kufran. Udah Allah justru semakin tambah kekufuran di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Jadi kalau baca Quran menemukan ayat ini atau ayat yang diawali dengan seruan iman, itu berarti menjadi nasihat dan peringatan untuk kita. Jangan sampai keimanan kita itu dinodai oleh sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat kefasikan, atau sifat-sifat kesyirikan, kekufuran. Harus tetap teguh, istiqomah berada di jalan keimanan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebetulnya syarat utama kita menempuh tarbiyah Ramadan itu, ya jadi screeningnya dulu. Jadi bukan main-main masuk di bulan Ramadan itu, bukan kemudian tidak ada seleksinya, Bu. Tidak ada seleksinya. Allah seleksi dulu. Seleksinya yaitu tunjukkan keimanan kita itu. Sudah istiqomah betul? Belum. Atau masih ada sifat-sifat tadi yang merusak keimanan tadi. Mudah-mudahan ini jamaah kopi ngaji kan sudah ngaji akidah tentang keimanan dan segala macamnya, tentang tauhid dengan Ustadz Anang. Insya Allah semua jamaah kopi ngaji ini sudah lulus screening seleksi dari Allah ini. Jadi ketika sudah masuk di bulan Ramadan ini, Allah tarbiyah kita betul sampai kemudian mencapai kesempurnaan dan juga fungsi dari fitrah-fitrah yang Allah berikan tadi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa ada seleksinya? Ya. Karena Allah itu minta supaya kita ini ketika ditarbiyah Ramadan, ini bukan hanya sekedar orang-orang yang hanya menahan dahaga, menahan lapar, tidak. Tapi banyak hal, aspek yang Allah ingin tarbiyah kepada kita. Jadi para ulama itu memberikan tahapan ya, atau tingkatan yang disebut dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama atau tahapan-tahapan agama. Itu yang level paling rendah dari tahapan atau tingkat agama seseorang itu ya dari keislaman kita itu. Islam, al-Islam itu. Menjadi muslim orangnya itu disebut dengan muslim. Itu level atau tingkat tahap beragama seseorang yang paling rendah. Apa konsekuensi dari muslim? Konsekuensi dari muslim adalah menampakkan atau menzahirkan ibadah. Itu muslim. Sholat kan harus dizahirkan. Ada gerakannya, ada rukun-rukunnya. Nah kalau sholat, pokoknya pedoman kita selain Quran hadis, tentu bukunya Ustadz Syakir Jamaluddin. Ya. Promasi, ya. Karena kadang beliau juga sering mempromosikan buku saya, jadi sekarang gantian. Iya, jadi sudah insya Allah ini betul-betul dari penelitian beliau dan ini sudah, setelah 2 tahun beliau baca ulang, betul-betul diteliti dan mana yang hadis-hadis yang betul-betul mantap kita untuk menjalankan ibadah, khususnya sholat. Jadi muslim itu adalah menzahirkan ibadah. Tapi di atas Islam itu ada yang disebut dengan iman.
keyakinan. Ini di atas Islam. Kalau yang Muslim tadi zahir yang nampak. Oh itu sholat, oh berarti Muslim. Oh itu puasa, oh berarti itu Muslim tuh. Meskipun puasa itu antara dia dengan Allah saja sebetulnya. Bisa saja ditanya, puasa Pak? Poso. Ya, mungkin di rumah udah buat kopi tadi. Ya. Ini kopi ngaji, kita ngajinya di sini tapi ngopinya di rumah. Nanti malam ya. Jangan nanti sampai rumah karena biasanya itu Ramadan awal-awal itu masih sok lupa. Ya. Tapi saya ingatkan dari sekarang, bapak-bapak jangan minta kopi sama ibunya nanti ya. Jangan minta dibuatin kopi. Oke. Jadi di atas marotib atau tingkatan Islam yang paling rendah tadi, di atasnya adalah iman. Bapak Ibu, ini sebetulnya saya lebih mengulang apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya ya, tentang materi tentang akidah, khususnya Ustadz Anang. Apa konsekuensi dari keimanan? Konsekuensinya adalah hidup kita teratur, Pak. Nah, sekarang kita tanya, sudah teratur belum hidup kita? Ada hukum Allah, sudah teratur belum menjaga hukum Allah itu? Lalu kita percaya surga dan neraka. Sudah menjadi teratur belum hidup kita? Karena kita yakin ada surga dan neraka. Kita iman ada surga dan neraka. Apakah sudah teratur atau kemudian masih suka menabrak-nabrak ya, terabas-terabas, yang abu-abu juga diterabas? Jangan sampai ini satu logika yang menurut saya juga berbahaya, sampai ada orang mengatakan nyari yang haram saja susah kok, apalagi yang halal. Ya. Itu sudah hilang betul Pak imannya, sudah hilang betul keyakinannya kepada Allah. Oke. Jadi konsekuensi dari keimanan itu teratur. Jadi bertanya kepada kita, hidup kita ini sudah teratur belum dengan hukum-hukum Allah itu? Sudah teratur belum dengan adanya surga dan neraka itu? Bapak Ibu jamaah, kecintaan kita kepada surga, kan semua pengen masuk surga Pak ya? Semua pengen masuk surga. Kecintaan kita kepada surga atau keinginan kita masuk surga itu bisa mengubah, harusnya bisa mengubah hal-hal yang kita tidak sukai atau hal-hal yang kita benci itu menjadi kita sukai Pak. Contoh, sholat tuh ibu-ibu sebetulnya senang atau enggak sholat? Senang enggak Bu dengan adanya sholat itu? Senang ya? Senang, harus senang. Adanya puasa senang enggak? Senang. Tapi sebagian orang yang lain membenci Pak. Maupun tidak sholat. Sampai ada yang mengatakan, yang penting kan tujuan sholat ki apik karo tonggo, ora zalim. Wah begitu. Itu sholat yang betul begitu. Tidak perlu dibuktikan. Saya membuktikannya dengan kehidupan sosial kita. Wah, ada yang berpikir begitu. Karena tidak suka sholat. Tidak suka puasa. Nah tapi hal-hal yang tidak disukai manusia itu, contoh sedekah, sholat rawatib, sholat nawafil, pokoknya hal-hal baik itu kan tidak semua orang suka. Tapi karena kita mau masuk surga, itu bisa mengubah hal-hal yang tidak disukai manusia itu menjadi sesuatu yang kita sukai. Begitu juga dengan neraka, sebaliknya ini. Karena kita tidak mau masuk neraka, itu harusnya bisa mengubah sesuatu yang kita sukai atau disukai oleh banyak manusia menjadi kita benci. Contoh, minum-minuman, itu kan banyak yang disukai orang. Main, judi, madon, ya 5M Mbak ya. Itu kan
Ya. Nah itu kan itu membuat manusia suka Pak. Ya. Tapi karena kita sami'na wa ata'na dengan keimanan kita, maka kita buktikan sesuatu yang banyak disukai oleh orang atau bahkan diri kita juga suka sebetulnya, tapi mengubah kesukaan kita itu menjadi sesuatu yang kita benci. Kita harus benci minum-minuman. Kita harus benci berzina. Kita harus benci terhadap perjudian. Kita harus benci dengan kemungkaran, korupsi dan sebagainya. Nah, itu marotib dari keagamaan kita itu dari Islam meningkat menjadi iman. Konsekuensi dari keimanan itu kita juga harus yakin dengan pertolongan Allah. Harus yakin dengan janji Allah. Selain hidup teratur, kita juga harus yakin roja dan khaufnya juga harus hanya kepada Allah. Nah, di atas iman itu ada ihsan. Ya. Ihsan itu menghadirkan Allah di hadapan kita, Pak. Kita beribadah, beraktivitas, itu seolah-olah Allah bersama kita, melihat kita. Kalau tidak bisa lihat, ya memang tidak bisa lihat secara kasat mata. Tapi seolah-olah walaupun kita tidak bisa melihat, tapi Allah selalu melihat kita. Jadi menghadirkan Allah dimanapun kita hadirkan Allah. Oh, itu lebih susah lagi. Wong di level muslim aja tadi kita masih agak terseok-seok ya. Kemudian naik ke tingkat iman mukmin juga, wah syaratnya luar biasa. Harus mengubah sesuatu yang kita sukai tadi menjadi kita benci. Begitu sebaliknya yang kita benci jadi kita sukai. Itu kan berat. Sekali dua kali mungkin oke, tapi kalau istiqomah itu mungkin masih. Lah ini naik lagi ke level ihsan. Di atasnya ihsan ada ikhlas. Orangnya disebut mukhlis. Mukhlis itu juga berat lagi. Seperti surat Al-Ikhlas tadi kita baca tadi. Di situ tadi kita baca tidak ada ikhlasnya di situ. Nah, begitulah ikhlas sebetulnya. Kita lakukan tapi hanya dinampakkan kepada Allah. Saya dulu dinasihati ustadz saya, kalau ikhlas itu kamu ndak usah menampak-nampakkan di hadapan manusia. Cepat atau lambat nanti Allah sendiri yang akan menampakkan hasil dari keikhlasan kamu itu. Begitu, Pak. Jadi ikhlas sudah. Nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan hasil dari keikhlasan kita itu. Angel lagi, Masya Allah angel. Apalagi nanti di atas ikhlas itu takwa. Waduh. Abot, Pak. Nah, insya Allah di tarbiyah Ramadan ini nanti Allah sudah pastikan kita la'allakum tattaqun. Ya. Tapi tadi screeningnya itu adalah iman dulu. Pastikan kita berada di level iman tadi. Hidup teratur, yakin dengan pertolongan dan janji Allah. Nah, ini tarbiyah dari sisi akidah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lebih rinci lihat dari surat Al-Mu'minun itu. Qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin itu beruntung. Siapa saja orang-orang mukmin yang beruntung itu nanti dibaca dari ayat 2 sampai ayat 9. Nanti dibaca sendiri di rumah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka setelah kita lulus screening, maka di situ kemudian Allah sebutkan kutiba alaikum. Ya, diwajibkan oleh kamu asyam berpuasa. Bapak Ibu, kalau kita pelajari ya di dalam syariat itu, sesuatu yang disukai manusia itu tidak perlu diwajibkan. Tidak perlu menggunakan kalimat kutiba atau furidho. Contoh, kulu washrobu, makanlah, minumlah. Kan tidak perlu diwajibkan. Kutiba diwajibkan oleh kamu makan, minum, kan tidak. Tapi sesuatu itu yang memang
fitrah kita, suka makan, suka minum. Tapi Allah tidak wajibkan. Apalagi nikah. Nah, nikah itu kan sesuatu yang disukai manusia tapi tidak diwajibkan. Tapi sesuatu yang tidak disukai manusia, fitrahnya kita itu tidak menyukai sesuatu, itu diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam. Coba jawab jujur Bu. Milih poso apa enggak sebenarnya? Ibu-ibu, pilih poso apa enggak sebetulnya? Poso Bu? Ini jawaban jamaah kopi ngaji. Bapak-bapak, pilih poso atau enggak sebetulnya? Jadi kalau lewat nanti siang, lewat warung Padang jangan tergoda Pak ya. Nah, jadi betul. Sesuatu yang kita tidak sukai itu relatif tidak kita sukai, itu kemudian Allah tekankan dengan kewajiban. Kewajiban puasa, kewajiban sholat, kewajiban berzakat. Tapi prinsipnya Bapak Ibu, ketika atau setiap kali Allah mewajibkan sesuatu ibadah, itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah sebelum ayat terakhir itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wah, puasa ini berat. Lah nanti kalau orang yang sakit gimana? Ibu hamil gimana? Orang yang bekerja keras gimana? Yang memang mata pencahariannya jadi kuli misal. Bagaimana? Enggak usah khawatir. Prinsipnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul, bisa bayar fidyah. Yang sakit bisa mengganti di lain hari. Sholat, waduh ini demam, menggigil, nggak bisa berdiri, kan boleh duduk. Duduk juga nggak bisa, boleh berbaring. Berbaring nggak bisa gerak, bahasa isyarat kedip gini juga boleh. Nah, kalau sudah nggak bisa kedip, baru disolatkan. Ya, sudah nyawanya sudah melayang, Pak. Nah, maka jangan suudon dulu dengan apa yang diperintahkan Allah. Jangan lihat susahnya, tapi lihat ada kemudahan-kemudahan di dalam setiap syariat yang dituntunkan atau diperintahkan kepada kita. Sudah husnudon saja Pak. Oh Allah suruh kita puasa selama 1 bulan ini. Sudah ambil saja hikmahnya. Setiap yang Allah perintahkan, apalagi Allah tekankan dengan kalimat kutiba, furido dan lain sebagainya, pasti ada kebaikan untuk kita. Jadi itu prinsip dalam ibadah. La'allakum tattaqun terakhir ya. Jadi tadi kaitannya dengan pendidikan akidah, sekarang pendidikan akhlaknya, tarbiyah akhlaknya. Tujuannya 2 Pak sebetulnya. Tatakun ya, la'allakum tatakun. Nah, di sini la'alla itu kan harfu taroji. Huruf yang menunjukkan atau kata yang menunjukkan andaian, yang artinya semoga atau mudah-mudahan. Tapi itu kan kalau contoh saya mendoakan, ya Allah mudah-mudahan semua jamaah kopi ngaji ini jadi kaya semua ya Allah. Ya Allah semoga jamaah kopi ngaji ini semua hidupnya sejahtera makmur semua ya Allah. Nah itu kan andaian saya, doa saya, semoga harapan mudah-mudahan bisa jadi Allah kabulkan, ya bisa jadi ya kekayaan tidak harus nampak hartanya, hatinya yang kaya. Tapi kalau ini la'alla di sini yang mengatakan siapa Pak? Al-Qailnya Allah. Jadi kita yakin. Berarti di sini ada kepastian kalau Allah yang mengatakan itu. Yakin benar-benar insya Allah kita jadi orang yang bertakwa. Dan secara mudahnya itu takwa itu ittiqa. Kita bisa ngambil garis sret. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Sret,
Oh ini harus kita lakukan, oh ini harus ditinggalkan. Ini haram, ini halal. Nggak boleh haram dikit, nggak boleh Pak haram dikit. Haram ya haram. Ya, nggak boleh. Jadi Bapak Ibu itu tatakun Pak, ya Allah, kalau Masya Allah ini orang-orang kita semua jemaah dan khususnya pemimpin-pemimpin kita, kalau Ramadan tahun ini dijadikan momentum tarbiyah tadi, menumbuhkan, memelihara, menjaga, menyempurnakan fitrah-fitrah Allah tadi untuk sampai kepada ittiqa tadi. Dia bisa mengambil batas, mana batasan-batasan Allah, mana yang bukan untuk dilakukan. Sudah Pak, betul-betul Indonesia ini insya Allah menjadi baldatun thayyibatun warabun. Nah yang terakhir surat Al-Baqarah itu selain la'alakum tatakun, ini dari akhlak kita kepada Allah, akhlak secara vertikal Pak ya, akhlak secara vertikal, dan akhlak secara horizontal, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dah Pak, tujuan dari puasa itu selain takwa juga jadi orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, betul ini secara horizontal ya bersyukurnya, secara horizontal. Tumbuhnya empati. Ini kalau puasa ini kan makanan yang tadinya kita anggap tidak tidak menarik, tidak ada kita ngelihat aja nggak mau gitu. Tapi ketika puasa Pak, walah itu jadi makanan yang kayak pingin pertama kali saya nanti mau makan itu, kalau azan saya mau makan itu. Tapi kalau hari-hari bukan Ramadan, wah, padang, tengkleng, apa lagi, pokoknya sing enak-enak lah. Sing tempe, sing tahu, sing bayem, ikan asin, ya itu paling sebulan 2 kali lah, sebagai syarat aja gitu. Nah, tapi kalau bulan Ramadan ya Allah, semua makanan hatta ya, atau bahkan air putih itu Pak, nanti Pak ya ini kalau ini masih kuat, wong bar sahur kan. Nah, nanti Pak jam-jam 11, jam 12 itu sudah mulai jam-jam kritis Pak. Ya. Ngelihat air putih itu udah kayak melihat mata air surga itu. Ya. Jadi Masya Allah, itu supaya apa? Puasa ini memang mengajarkan kita untuk bersyukur. Ya Allah, wong cuma nggak makan minum sehari. Oh, ada kok yang nggak makan minum 2 hari, 3 hari. Jadi kita merasakan. Ini ada kisah Pak. Ini terakhir saya tutup. Jadi ini kisah nyata ini. Ada seorang yang dia menganggap dirinya miskin. Lalu dia sowan ke kiainya. Pak Kiai, saya ini kan hari-hari saya itu makan ya susah. Bahkan sehari ya nggak makan. Kok bentar lagi poso? Kok Allah itu kok, wong saya aja makan aja jarang, kok ini suruh poso. Gimana Kiai? Mohon diberikan pencerahan supaya saya itu menjalani ibadah puasa nanti dengan mudah. Kiainya pinter, cerdas. Pak, justru nanti kalau poso itu yang tersiksa itu bukan kayak orang-orang kayak Bapak itu. Yang tersiksa itu justru orang-orang kaya. Yang biasanya pagi-pagi nyari soto, makan soto. Siang-siang nyari sate. Nanti sorenya nyari gudeg. Malamnya mencari bakmi. Lah tersiksa toh Pak? Wah, tiap hari begitu makan yang enak-enak terus suruh puasa. Lah jenengan kan wis biasa. Nah, gak tahu mangan ki biasa lah, puasa enggak tambah gampang gitu. Irit lagi. Nah, jadi bapaknya tadi juga, oh ya bener ya Kiai ya. Oh saya biasa nggak mangan kok, poso ya kuat ini, tenteng insya Allah. Tapi yang tersiksa justru yang
Yang kaya-kaya itu, yang biasanya makan-makan enak, akhirnya tahan tidak makan, tidak makan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Ini saya hanya mengulang saja apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Anang dari tema akidah dan juga akhlak. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai tarbiyah tadi Pak ya. Tarbiyah. Tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa ya? Ya, tidak langsung kita jadi takwa itu tidak. Tapi ada tarbiyah. Tarbiyah itu artinya ditumbuhkan, dikembangkan Pak, dihidupkan dari sesuatu yang mungkin hati kita itu sudah lama mati, kemudian kita bangkitkan lagi. Akal kita, fitrah akal kita yang lama kita tidak gunakan maksimal, kita dihidupkan oleh Allah. Kolbu kita ya, semakin tumbuh rasa empati. Di negara-negara maju itu Pak, yang pendapatan per kapitanya sudah tinggi, makmur semuanya di sana itu kuncinya cuma dua kok Pak. Yang pertama trust, timbul kepercayaan antara yang dipimpin dan yang memimpin, ya, rakyat dengan yang dipimpin itu percaya, trust. Yang kedua empati. Jadi masyarakat di sana Pak itu empati semua Pak. Empati. Jadi melihat sesuatu yang perlu ditolong. Ta'awun justru mereka berta'awunnya itu luar biasa. Padahal itu ajaran kita. Nah, inilah antara beberapa tarbiyah yang mudah-mudahan kita bisa dapatkan momentum Ramadan ini. Jangan sampai lewat. Kita sudah menanamnya dari Rajab, kita sudah menyiramnya dari Sya'ban. Harusnya Ramadan ini kita tinggal menuai, tinggal memanen saja. Panen kebaikan, panen pahala, panen keberkahan, panen ampunan, dan panen segala macam. Tapi yang paling penting adalah mari kita hidupkan dan aktualisasikan fitrah-fitrah yang Allah berikan itu. Hidupkan supaya semua bisa berfungsi dengan baik sehingga kita menjadi khalifah terbaik di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab.